Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat di lingkungan di sekitar saya. Nah, yang saya pijak sekarang ini merupakan lahan gambut. Lahan gambut itu adalah lahan yang berasal dari pelapukan tumbuhan yang sudah mati. Untuk lebih dalamnya, silakan nonton video saya dengan nama Muhammad Syariki Adila Berli dari kelas 11 6, absen nomor 20 kelompok 4 dalam P5 SMA Negeri 1 Martapura. Hari ini saya akan menyampaikan reportasi mengenai salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat penting dan berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan, yaitu lahan gambut. Lahan gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman dan pohon yang membusuk. Proses ini berlangsung ratusan hingga ribuan tahun, sehingga menghasilkan lapisan tanah yang gelap, dalam, dan sangat kaya karbon. Karena lingkungan lahan ini selalu lembab dan kekurangan oksigen, maka bahan organik yang seharusnya mudah terurai malah menumpuk menjadi lapisan tanah yang tebal dan hitam. Itulah yang disebutlah tanah gambut. Di sini alamat yang saya pijak sekarang ini berada di area program ketahanan pangan Polda Kalse, Jalan Gubernur Syarkawi Gambut, yang dikenal sebagai salah satu kawasan gambut terbesar di Indonesia. Di lokasi tersebut, saya dan kelompok saya melaksanakan pengamatan langsung terhadap kondisi lahan gambut dan mengumpulkan berbagai data penting. Data yang saya temukan sini adalah tentang tekstur lahan gambut. Dari hasil observasi kami, tekstur tanah gambut sangat khas. Ketika disentuh, tanahnya terasa lembut, ringan, dan berpori. Teksturnya yang lembut dan ringan ini juga membuatnya kurang stabil untuk menopang bangunan berat tanpa rekayasa khusus. Selain itu, karena daya serap airnya tinggi, lahan gambut sering tampak basah atau tergenang, terutama saat musim hujan. Kalau diinjak, tanahnya seperti menyerap kaki kita, seperti berjalan di atas spons basah. Hal ini karena gambut menyimpan air dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai 90% dari volumenya. Namun, saat musim kemarau, permukaan gambut bisa mengering dan menjadi mudah terbakar. Itulah sebabnya pengelolaan lahan gambut harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan. Selain sifat fisiknya yang unik, tanah gambut juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon alam yang sangat besar. Jika lahan gambut rusak atau dikeringkan, karbon yang tersimpan dapat terlepas ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Hal ini dapat mempercepat pemanasan global. Oleh karena itu, menjaga keutuhan tekstur dan kondisi alam tanah gambut sangat penting untuk mendukung keseimbangan lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Di sini ada prosesnya, yaitu lahan gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tertimbun di daerah yang selalu basah, seperti rawa atau hutan hujan. Karena daerah tersebut selalu tergenang air, kondisi tanah menjadi lembab dan miskin oksigen. Hal itu membuat mikroorganisme pengurai tidak bisa bekerja secara maksimal untuk menguraikan sisa-sisa tumbuhan. Akibatnya, tumbuhan yang seharusnya membusuk dan hilang justru menumpuk dan membentuk lapisan organik. Proses penumpukan ini berlangsung sangat lama, bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun. Semakin lama, semakin tebal lapisan gambut yang terbentuk. Di beberapa tempat, ketebalan lahan gambut bisa lebih dari 10 meter. Gambut yang sudah tua biasanya berada di bagian paling bawah dan lebih padat, sedangkan yang muda masih ada di bagian atas. Lahan gambut juga menyimpan air dan karbon dalam jumlah besar. Karena itu, ekosistem ini sangat penting bagi lingkungan. Jika lahan gambut rusak atau dikeringkan, karbon yang tersimpan bisa lepas ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Jadi, proses terbentuknya lahan gambut tidak hanya penting dari sisi alam, tapi juga berdampak besar pada iklim dan kehidupan manusia. Setelah kami ukur pH air dan tanah, kami dapatkan hasil.
yaitu kami melakukan pengukuran terhadap pH air dan tanah di kawasan lahan gambut. Pengukuran ini penting kan dilakukan karena pH merupakan indikator tingkat keasaman atau keabasan suatu zat yang sangat mempengaruhi kondisi ekosistem, terutama dalam hal pertumbuhan tanaman dan aktivitas mikroorganisme. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pH tanah gambut berada pada nilai kisaran 3 hingga 5. Nilai ini tergolong cukup asam. Tanah dengan pH rendah seperti ini memiliki sifat yang kurang bersahabat bagi sebagian besar tanaman jenis lainnya, karena keasaman yang tinggi dapat menghambat penyerapan unsur hara penting oleh akar tanaman. Selain itu, unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur jumlahnya sangat sedikit di tanah gambut. Oleh karena itu, tanah gambut sering disebut miskin unsur hara. Kondisi tanah yang asam dan miskin nutrisi ini secara langsung mempengaruhi jenis vegetasi yang bisa hidup di atasnya. Tidak semua tanaman mampu bertahan dengan kondisi seperti ini. Halnya tanaman tertentu yang telah beradaptasi seperti spesies endemik rawa gambut yang bisa tumbuh dan berkembang. Contohnya, pohon-pohon seperti jalantung, meranti, dan beberapa jenis pandan-pandan liar. Selain itu, pH air di lahan gambut juga biasanya rendah. Mengikuti karakteristik tanahnya, air di daerah gambut cenderung berwarna coklat kehitaman karena mengandung asam organik dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang disebut asam humat dan sulfat. Air ini sering disebut air hitam gambut, dan meskipun warnanya gelap, air ini bukan berarti kotor, melainkan kaya senyawa organik alami. Secara keseluruhan, tingkat keasaman tanah dan air di lahan gambut menjadi faktor penting yang menentukan jenis kehidupan yang bisa bertahan di dalamnya. Tanaman, mikroorganisme, dan bahkan hewan-hewan tertentu yang bisa bertahan jika mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim tersebut. Inilah yang membuat ekosistem gambut menjadi unik dan memerlukan perlakuan khusus dalam upaya pelestariannya. Vegetasi di lahan gambut, meskipun kondisi tanah di lahan gambut tergolong ekstrim karena sangat asam, miskin unsur hara, dan selalu tergenang air, ternyata lahan gambut tetap mampu mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan. Bahkan, lahan ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, terutama dalam hal vegetasi. Vegetasi di alam gambut terdiri dari beberapa jenis tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini. Beberapa di antaranya adalah jenis-jenis pohon khas seperti ramin, peranti rawa, jelutung, dan bintanggur. Pohon-pohon ini biasanya memiliki akar khusus yang mampu menyerap air dan nutrisi secara efisien dari tanah yang miskin hara. Beberapa jenis pohon bahkan memiliki akar napas atau pneumatofora yang muncul ke permukaan untuk mendapatkan oksigen karena tanah gambut minim udara. Selain pohon besar, vegetasi gambut juga mampu untuk mencakup semak belukar, pakis, tumbuhan bawah, dan berbagai jenis tumbuhan karnivora seperti kantong semar. Tumbuhan ini berkembang biak di lingkungan yang asam dan lembab dengan cara yang unik. Misalnya dengan menangkap serangga sebagai sumber tambahan nutrisi. Vegetasi gambut tidak hanya penting bagi kelestarian alam, tetapi juga menjadi penopang kehidupan bagi berbagai spesies satwa liar. Tanaman-tanaman ini menyediakan tempat berlindung, sumber makanan, dan tempat berkembang biak bagi hewan khas hutan gambut seperti orangutan, harimau Sumatera, burung rangkong, dan berbagai jenis serangga serta amfibi. Selain itu, vegetasi di lahan gambut juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Akar-akar tumbuhan membantu menahan air dan mencegah banjir, serta menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga mengurangi dampak pemanasan global. Namun, keanekaragaman vegetasi ini bisa hilang karena lahan gambut rusak akibat pembakaran, pengeringan, atau alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertanian. Oleh karena itu, menjaga vegetasi lahan gambut sama dengan menjaga ekosistem yang kaya dan unik sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan global. Beberapa jenis tumbuhan, yaitu pohon jelatung yang menghasilkan getah, pohon ramin dan meranti yang berkualitas tinggi, tumbuhan seperti kantong semar, serta pakis air dan lumut gambut atau sphagnum. Selain itu ada juga satwa-satwanya seperti orangutan, harimau Sumatera, beruang madu, dan berbagai jenis burung endemik yang bisa bertahan di lingkungan gambut ini.
Di sini saya mengajak kalian semua tentang lahan gambut yang semakin lama semakin buruk karena ulah dari oknum yang suka membakar, merusak lahan ini ya. Kalau rusak, lahan gambut akan mengeluarkan karbon dalam jumlah besar yang bisa memicu perubahan iklim, polusi asap, bahkan bisa merusak hutan. Kalau karena itu saya mengajak semua untuk bergerak dan berduli. Ayo, jaga lahan gambut. Kita bisa mulai dari hal sederhana, tidak membakar lahan secara sembarangan, menjaga hutan tetap lestari, menyebarkan informasi tentang pentingnya gambut, dan mendukung upaya rehabilitasi lahan gambut oleh pemerintah maupun komunitas lokal. Dengan ini saya tutup ya. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan semua bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Saya Muhammad Syariki Adila Berli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.